organisasi pertama yang saya rasakan itu Mang IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu mulai ketika kelas 10 ya, 10 aliyah. Sebenarnya tidak ada rencana atau keinginan untuk bergabung dan lain sebagainya macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita kedatangan tamu istimewa, para pemuda-pemuda yang energik, pemuda yang luar biasa. Asal jangan pemuda kafi ya, pemuda kafi, pemuda yang tertidur. Nah, ini pemuda Andalusia, pemuda energik, juga pemuda Muhammadiyah. Kita sapa dulu tamu istimewa, yaitu Ade ini panggilan kalau di Periaman Ajo Ade. Ade ya. Kalau di Aceh Agam. Panggilan untuk laki-laki. Agam itu apa tuh? Agam Laki-laki. Oh, kalau Agam. di Pariaman kan Ajo laki-laki. Kalau di Aceh Agam itu laki-laki. Agam. Gamade, Selanjutnya ya. Askari. Askari kalau di Padang dia Ajo Askari namanya. Baik, terima kasih. Pertama kita ucapkan selamat dulu lah untuk Buya Rakis karena sudah mulai podcast perdana dengan perdana, tidak ada dana perdana. Karena tidak ada dana makanya perdana. Semoga kedepannya podcast Ngopi Dakwah ini lebih berkembang dan tersebar di seantero Pariaman kota dan sekitarnya. Baik, pertama seperti yang sampaikan host tadi, nama sering dipanggil Ajo Kari, tinggal di Palatneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Terima kasih atas undangannya gitu. Kita akan bicara sedikit pengalaman nantinya, karena belajar dari pengalaman itu memang dari organisasi, mulai dari di Madrasah Aliyah itu masuk IPM, kemudian lanjut di IMM di kampus, dan sekarang di Pemuda Muhammadiyah. Kita masuk dulu ke Ajo Ade. Ini podcast perdana, yang mohon di share, like, dan subscribe agar channel ini berkembang, yaitu podcast Ngopi Dakwah. Karena Ngopi Dakwah, kita berdakwah harus memakai kopi, supaya lebih tercerahkan dan berkemajuan. Selanjutnya kita minta dulu Ade ya, supaya pemirsa Ngopi Dakwah lebih dekat dan lebih kenal ya, latar belakangnya mau diceritakan. Untuk latar belakang mungkin asal itu pasti dari Pariaman ya. Iya, Pariaman. Ajo Pariaman. Tepatnya itu di Cimparwah. Nah, untuk kegiatan berorganisasi mungkin dimulai sejak SMP sampai hari ini. Ya. Mungkin itulah mulai berorganisasi itu awalnya itu dari OSIS SMP, itu mungkin SMP itu SMP 2 Pariaman, yang lanjut ke MAN Padusunan, aktif juga di OSIS dan aktif juga di Perserikatan Muhammadiyah. Okay. Khususnya itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Baik. Yang pertama kali itu mengenal Muhammadiyah itu dari ajakan kawan-kawan untuk mengikuti Rauna Melati 1 sampai Angke Padusunan. Disinilah mulai Okay. merasakan inilah organisasi. Baik, sekarang kita ke Ade dulu. Iya. Dahulu pernah dari awal kan tidak punya basic manajemen atau keorganisasian. Konon katanya dulu berangkatnya dari OSIS SMP. Ini ada kisah yang menarik di sana, coba diceritakan. Kalau untuk kisah sih
nggak OSIS, mungkin siswa semua merasakan kalau OSIS itu SMP kita masih terpaku dengan aturan, belum mengenal luas bagaimana dunia organisasi itu. Ya. Nah, yang lebih menarik itu sebenarnya itu ketika kita mengenal organisasi di luar sekolah. Ya, seperti ya hari ini saya masuk dalam keluarga Muhammadiyah. Disitulah lebih mengenal dan lebih merasakan apa itu organisasi sebenarnya. Ya, karena di SMP 2 Pariaman, SMP 2 Pariaman. SMP 2 Pariaman itu dahulu berangkatnya jadi ketua OSIS itu ada tidak lepas dari seorang sosok guru. Nah, itulah guru yang mendorong untuk menjadi ketua OSIS. Nah, ini gimana ceritanya? Sebenarnya kalau dibilang ketua OSIS sih enggak sih, tapi wakil OSIS ya. Kalau yang menjadi motivasi yang itu seorang guru BK. Nah, itu guru Bu Nela, mungkin sekarang masih ngajar di SMP 2 Pariaman. Itu ada Bu Nel, mungkin sekarang udah pindah di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Yang selanjutnya itu ada almarhumah Bu Yen. Ya. Dan selanjutnya ada Bu Des. Bu Des dan Bu Nela inilah yang sangat membentuk diri saya pada hari yang bisa hari ini. Ya, oke. Ini menarik sebenarnya. Ini kan dari SMP wakil OSIS. Kemudian Ajo Kari dari MTSN Punggung Lading. Pertanyaannya kenapa harus IPM? Kenapa harus IPM? Kan ada IPNU, kemudian ada organisasi lain. Kenapa harus Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Nah, ini bisa dijawab Ajo Kari atau Ade, silakan. Mungkin lebih bagusnya dijawab oleh Askari lebih dahulu. Oke, baik. Organisasi pertama yang saya rasakan itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu mulai ketika kelas 10 ya, 10 aliyah. Sebenarnya tidak ada rencana atau keinginan untuk bergabung dan lain sebagainya macamnya, karena kami baru masuk aliyah di Padusunan. Man Padusunan itu kan masih rutinitas belajar, masuk pagi dan pulang. Tapi suatu ketika ada undangan mengikuti PKTM 1 namanya, pelatihan kader Taruna Melati 1 IPM. Itu sekitar tahun 2016 kalau salah. Nah, jadi ada namanya Bang Mustaqim. Mungkin ini sosok yang luar biasa dan Kota Pariaman yang sangat semangat luar biasa lah. Istiqomah. Mungkin dari situlah kami terinspirasi dan mulai bergabung di sana. Ya, ketika masuk IPM itu nak salah di pengkaderan di Angke Padusunan. Itu pernah langsung jadi ketua, nak salah. Ade ya? Ya, ketua dan sekretaris. Askari itu bukan ketua bidang ya? Nih. Ya, di MP Angke itu juga hal yang bersejarah karena mengadakan lomba tahfiz MDA se-Kota Pariaman. Ini bersejarahnya karena ketika memberi sambutan Bapak Jenius itu apa namanya, kepalanya tersundak, bahasa Pariaman tersundak ke atas. Itu kan ceritanya karena kami buat panggung. Jadi karena nggak ada panggung yang ideal, disusunlah meja dan kebetulan meja ditambah loteng juga nggak tinggi, jadi tersendak. Ya, itu memang hal yang semangatnya yang luar biasa. Itu pertama harus ditularkan ke generasi yang lain. Kemudian setelah IPM, pengkaderan IPM dari 4 Angke kecamatan itu, kemudian terus ke kota. Ade jadi ketua lagi.
Itu bukan ketua pertama. Itu Pertama. sebelum pas Musda itu bukan saya ketuanya. Itu Imawan Reza Pahlawan ya. Reza Pahlawan. Ya. Kalau tidak salah dari awal pengkaderan ini berdua terus ini. Jadi kalau tidak ketua, sekretaris. Terus sampai mengadakan acara pun selalu berdua. Ini gimana ceritanya ini? Sebenarnya langkah awal saya bisa hari ini itu Ya. dimulai dari Askari sebenarnya. Ya. Kenapa? Pertama itu saya nggak mengenal itu apa itu Muhammadiyah. Nah, Walaupun tinggal di Cimparu. ya karena lingkungan mungkin kita tahu di Cimparu itu nggak Muhammadiyah. Tapi ketika masuk Aliyah itu Manpadu Sunan, ini itu pun saya ucapkan terima kasih banget untuk Ibu Nela, guru BK SMP 2, karena beliaulah yang menganjurkan saya dan merekom untuk masuk Manpadu Sunan. Ya. Karena Bu Nela itu juga alumni Manpadu Sunan. Nah, disuruh masuk Manpadu Sunan. Kenal Kari itu waktu sama-sama satu kelas 10D. Nah, dekat di situ, kenal di situ, baru bukan kata saya ada undangan masuk. Mungkin Askari udah kenal lama ya sama Mas Hakim, udah kenal sama, dan masuk undangan. Askari ngajak pelatihan. Sebenarnya pelatihan yang saya tahu itu pelatihan, Bukan pengkaderan. bukan pengkaderan ya. Berbeda. Ini banyak terjebak lah Ya, dalam tersesat di jalannya. itu seperti itu Pak. Ya, Mungkin pemuda tersesat. tersesat. Sebenarnya cuma pelatihan karena waktu itu ya emang lagi semangat mencari-cari sebuah pelatihan untuk mendidik diri ya. Ini Askari ngajak ada pelatihan itu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. 2 malam 3 hari. Ya 3 hari 2 malam. Jadi teman. Ikut. Pas pertama ada penolakan batin ikut, karena kan mungkin di luar sana ini bisa menjadi meluruskan, mungkin di luar sana sebelum orang mengenal Muhammadiyah itu kan mungkin menganggap itu aliran. Oh itu setelah itulah apa? Mungkin orang-orang yang belum mengenal. Ya. Ya, sebenarnya Muhammadiyah itu bukan aliran, tapi sebuah organisasi perserikatan. Nah, itu sebenarnya. Mengenal itu, terus ada pengen pulang pada hari pelatihan itu, pengen pulang, nggak mau ikut sampai selesai. Tapi dengan ada sosok seorang Bang Mustaqim yang luar biasa, coba dulu. Yang penting adik coba, di mana nggak sanggupnya pulang. Ya. Nah, dicoba, akhirnya selesai sampai hari terakhir. Jadi akhir nggak mau pulang ya. Itulah keasikan akhirnya. Nah, Ada kenangan. Ada kenangan. Biasanya itu kalau ikut pengkaderan IPM itu, kalau tidak mau pulang itu ada timbul jati diri, kepribadian. Biasanya itu ada namanya cinlok, misalnya juga ada kan. Nah, jadi setelah itu kan ada pemilihan atau pergantian ketua. Ya, Muscap ya, Muscap. Musda. Oh, yang di cabang ya, pertama yang di kota. Nah, sejarah pertama itu sebenarnya itu Muscap dulu ya, Gade. Jadi hari pelatihan itu dibuka hari Jumat kalau nggak salah. Itu dibuka langsung oleh almarhum Pak Zulbaidi. Waktu itu menjabat sebagai ketua cabang Muhammadiyah sampai Angke Padusunan. Itu juga termasuk tokoh Padusunan yang sangat luar biasa. Orang yang tenang tapi terasa di hati. Apa yang disampaikan itulah salah satu motivasi saya tetap berlanjut dan tetap berkiprah di Muhammadiyah sampai hari ini. Ya. Kemudian seluruh pengkaderan baik itu memang didasari dari IPM. Iya, Pak. Kalau orang yang memang betul naik dari IPM memang kokoh dia sampai dari IMM kemudian Pemuda Muhammadiyah terus ke Muhammadiyah. Nah sekarang
kalau kita lihat dari pengkaderan IPM ini berdua sampai sekarang, setiap melaksanakan kegiatan, apalagi sekarang berkecimpung di struktur Pemuda Muhammadiyah Kota Priaman sebagai wakil ketua bidang organisasi. Kemudian sekali sebagai sekretaris Pemuda Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat selain di Pemuda Muhammadiyah, struktur Pemuda, juga sebagai founder Fasbana Kota Priaman. Nah, ini Fasbana ini adalah forum seni dan budaya anak nagari. Ini bagaimana latar belakang, karena kalau kita lihat ada Pemuda Muhammadiyah, organisasi Pemuda Islam, kemudian juga sebagai founder Fasbana. Ini kalau kita lihat sangat luar biasa. Nah, ini Fasbana ini apa yang melatar belakangi membentuk Fasbana Kota Priaman? Sebenarnya Fasbana ini terbentuk atas kegelisahan hati melihat generasi hari ini, di mana kita selaku orang Minang harus tahu filosofi adat kita. Karena orang Minang itu sebagaimana dalam film Kapal Pandewik ya. Tenggelam kapal orang Pandewik. Minang itu beradat ya. Nah, gitu. Jadi, tapi hari ini kita terkikis dengan sebuah zaman. Anak muda hari ini mungkin telah lupa apa itu sumbang dua bale, apa itu nan ampe, langganan ampe, dan itu salah satu. Inilah sebenarnya ini sebenarnya yang menjadi motivasi pertama kali. Kenapa? Karena saya ditempa dalam pendidikan perguruan tinggi itu dirantau orang. Pertanyaan pertama untuk orang Minang nih, khususnya orang Pariaman, yaitu ketika kita berada di rantau, orang Pariaman babali. Nah, itu kan dalam prospek itu, dalam pandang kita kan jelek itu. Yang dibeli itu barang. Masa seorang laki-laki Minang, seorang laki-laki Pariaman, masa dibeli? Nah, itu kan dianggap kita dengan barang. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya itu bukan dibeli sebenarnya. Sebenarnya itu bukan dibeli. Kan ini yang kita kupas dengan materi sekretaris Elkam. Sempat viral tuh di TikTok, ada 180.000 tayang. Itu karena karena materi Bajapi itu menarik, dan mungkin banyak yang nggak tahu dalam artian Bajapi itu mungkin hanya Babali gitu. Mungkin menarik ya pertanyaan kenapa bisa sampai di pusat. Sebenarnya saya orangnya Panamuah. Kalau bahasa Priaman itu Panamuah. Lihat dulu kita Namuah. Sana kan itu kunci utamanya. Kemudian saya kebetulan spesialis sekretaris, jadi sering sekretaris, entah kenapa, karena memang bisa mendampingi atau bisa melengkapi. Karena kan sekretaris itu kata Sekum pimpinan pusat Muhammadiyah kan Pak Abdul Mukti, pintar tidak menggurui, pokoknya tajam tidak melukai. Artinya sepintar apapun kita, tentu ketua tentu harus kita dahulukan.